Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Rektor Unisula Bapak Profesor Dr. Haji Gunarto SHMH, yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3 Unisula, yang kami hormati pula Bapak Ibu Dekan dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Unisula, Bapak Ibu dosen dan tenaga pendidikan, dan serta mahasiswa-mahasiswi Unisula yang berkesempatan hadir di ruang Zoom ini untuk mengikuti acara kajian Tuhan. Puji dan syukur malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta nikmat sekalian, sehingga di pagi ini kita masih diberikan kemampuan dan kenikmatan oleh Allah SWT untuk dapat melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini, dan sekaligus thalabul ilmi, mengikuti acara kajian duha yang secara rutin dilaksanakan oleh LKPU Unisula. Dua kalinya sholawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua ya insya Allah selalu istiqomah menjalankan apa yang menjadi sunnahnya. Kita semua betul-betul diakui menjadi umatnya, dan insya Allah besok di yaumul kiamah tergolong umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali acara kajian duha pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bersama-sama baca umul kitab. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya, mari kita ikuti bersama kajian duha yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustaz Dr. Muhammad Khairun Nizar, SHI SHUM MHI. Kepadanya dipersilakan. Fadhil Ustaz. Terima kasih Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Universitas Islam Sultan Agung, Profesor Dr. Haji Gunarto SHMH, beserta Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Wakil Rektor 2, dan Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu dosen, dan tak lupa Kepala LKPI Unisula, Ustadz Muhammad Farhan, dan Ketua Takmir Masjid Abu Bakar Asgaf, Ustadz Syamsuddin Salim, dan juga teman-teman di LKPI, Bapak Ibu tenaga kependidikan Universitas Islam Sultan Agung, dan seluruh mahasiswa yang menghadiri kajian duha pada pagi hari ini. Perkenankan saya Muhammad Khairun Nizar untuk kembali hadir bergabung di kajian duha, menyampaikan apa yang diamanatkan oleh Kepala LKPI berkaitan dengan kajian duha pada pagi hari ini. Jadi karena memang momentumnya momentum puasa, jadi memang yang kita sampaikan, yang akan saya sampaikan adalah yang berkaitan dengan Ramadan. Apalagi pagi hari ini kita melaksanakan puasa diselingi dengan kajian duha semacam ini. Barangkali mungkin ini termasuk salah satu wujud syukur kita kepada Allah yang kembali mempertemukan kita kepada bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Rasa syukur yang kita wujudkan dalam bentuk tetap menjalankan ibadah puasa, tapi juga tidak meninggalkan aktivitas-aktivitas yang lain, utamanya aktivitas yang berkaitan dengan keilmuan.
aktivitas kajian seperti kajian duha pada pagi hari ini. Saya berdoa semoga Bapak Ibu sekalian, seluruh sivitas akademika Universitas Islam Sultan Agung senantiasa diberikan kesehatan, sehat walafiat, diberikan kekuatan untuk dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan sampai nanti akhir Ramadan. Semoga kita benar-benar dapat menyempurnakan ibadah puasa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya menyampaikan materi dengan topik Ramadan merupakan bulan yang istimewa. Marilah kita istimewakan. Mari kita istimewakan bulan Ramadan yang kita jumpai bersama pada kesempatan ini, pada tahun ini dengan kegiatan-kegiatan yang istimewa dalam rangka mengistimewakan bulan yang istimewa. Jadi memang bulan Ramadan ini bulan istimewa. Kenapa bulan istimewa? Tidak hanya karena ini adalah bulan di mana disyariatkannya ibadah puasa, diwajibkannya ibadah puasa, tapi bulan ini juga bulan diturunkannya Al-Quran, kitab idola, kitab yang seharusnya menjadi idola bagi kita semua, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi bulan Ramadan, kalau dilihat dari, saya nanti mohon koreksinya, ada Dr. Sugeng di sini, ada Pak Yai Sugeng. Barangkali mungkin ada yang salah dari yang saya sampaikan, silakan monggo dikoreksi, nggak apa-apa. Jadi bulan Ramadan dari akar katanya bermakna pembakaran atau panas. Dinamakan bulan Ramadan karena ibadah puasa telah lama ada di bulan ini dan menjadikan manusia merasakan panas dan kehausan karena efek dari ibadah puasa itu. Kalau dalam tafsir Ruhul Ma'ani juga disebutkan bulan Ramadan ini disebut Ramadan karena adanya pembakaran terhadap nafsu dan melemahkannya dengan menggunakan cahaya taqarrub ilallah atau mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari namanya saja sudah istimewa. Nafsu kita dibakar untuk kemudian supaya mau mendekat kepada Allah dengan cahaya ibadah dan lain sebagainya. Identitas dari bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa? Kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa? Karena bulan Ramadan ini, kalau dari hitungannya, bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9 dalam bulan Hijriah. Bulan Ramadan juga merupakan bulan diwajibkannya ibadah puasa. Bulan diwajibkannya ibadah puasa melalui ayat yang ada di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Kemudian sisi keistimewaan lain dari bulan Ramadan yang akan lebih banyak saya bahas dibandingkan dengan bulan ini sebagai bulan diwajibkannya ibadah puasa adalah bulan ini adalah bulan diturunkannya sumber-sumber ilmu dari Allah berupa suhuf atau yang kita kenal sebagai lembaran-lembaran yang diturunkan oleh beberapa nabi serta kitab-kitab Allah. Untuk ibadah puasa sendiri kita juga sudah melaksanakannya selama sekian tahun usia kita. Luar biasa sekali yang namanya ibadah puasa itu. Ini yang sering saya sampaikan ke teman-teman. Ibadah puasa itu sebenarnya adalah ibadah yang benar-benar mendidik kita untuk jujur. Mendidik kita untuk jujur dan mendidik kita supaya benar-benar takut sama Allah. Buktinya apa? Buktinya dalam kondisi puasa, saya yakin kita semua itu sangat mudah sekali untuk ngumpet-ngumpet minum atau makan tanpa dilihat orang itu sangat mudah sekali. Ini tapi tidak saya ajarkan ya. Saya hanya mengungkapkan fakta saja. Mudah sekali sebenarnya. Sebesar apa sih air mineral ya? Air mineral kemasan gelas itu sebesar apa? Kita masukkan ke kantong, masuklah kita ke kamar mandi minum, nggak ada yang tahu. Tapi Bapak Ibu sekalian yang puasa apakah melakukan itu? Tidak. Dari dulu kita puasa sampai sekarang ternyata kita tidak pernah melakukan itu. Nyemil atau makan permen, hal-hal yang sepele ya.
Kita tidak pernah melakukan itu di tempat yang sepi, yang nggak ada orang, nggak pernah kita melakukan itu. Kenapa? Karena kita sadar betul. Yang memerintahkan kita puasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, Tuhan kita semua. Yang memerintahkan puasa juga mengetahui dimanapun kita berada. Tidak ada tempat yang kita bisa sembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari eh, keyakinan kita yang luar biasa semacam itu akan perintah puasa, kan siapa yang memerintahkan untuk ibadah puasa? Seharusnya pun kita juga mampu untuk menelaah lebih dalam. Allah yang memerintahkan kita puasa sehingga kita nggak berani sedikit pun untuk bertindak tidak jujur dalam melakukan ibadah puasa, untuk membatalkan puasa. Allah juga yang memerintahkan kepada kita untuk bertindak jujur dalam segala hal, dimanapun kita berada. Allah juga yang maha melihat, maha mendengar dimanapun kita berada. Jadi seharusnya kalau kita mampu bertindak semacam itu di dalam melaksanakan ibadah puasa, seharusnya dalam aktivitas lain pun juga kita mampu menghadirkan Allah dalam segala aktivitas kita, sehingga kita ketika mau aneh-aneh dalam tanda kutip, menyeleweng atau mengingkari atau menentang apa yang diperintahkan Allah, atau melanggar atau melaksanakan apa yang dilarang Allah, maka kita kembali rasa takut sebagaimana kita mau minum ketika dalam keadaan puasa. Takut kan apa namanya dilihat oleh Allah dimanapun kita berada. Tapi yang banyak akan saya bahas adalah keistimewaan Ramadan yang nomor dua, yaitu di bulan di mana diturunkannya sumber-sumber ilmu dari Allah berupa suhuf dan kitab-kitabnya Allah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan anna Rasulullah SAW unzilat suhufu eh, Ibrahim alaihissalam fi awwali lailatin min Ramadan wa unzilati Taurat li sittin madaina min Ramadan wal Injil li salasa asyrata khalat min Ramadan wa unzilal furqan li arba'in wa ishrina khalat min Ramadan. Ini ada beberapa apa namanya pendapat mengenai ini. Suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Kitab Taurat diturunkan pada tanggal 6 bulan Ramadan. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabiullah Isa diturunkan pada tanggal 13 bulan Ramadan juga. Dan kitab Al-Quran juga sama, diturunkan pada bulan Ramadan. Kalau di dalam hadis ini diterangkan di tanggal 24. Riwayat lain menyatakan kitab Zabur pun juga sama, diturunkan tanggal 12 Ramadan. Ini berarti mengungkapkan kepada kita bahwasanya Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Yang kita tahu kitab-kitab Allah adalah sumber ilmu, suhuf Allah adalah sumber ilmu bagi para nabi, bagi para rasul, bagi umat-umatnya. Maka jika mayoritas kitab-kitab Allah atau suhufnya Allah itu diturunkan di bulan Ramadan, bulan Ramadan ini bulannya ilmu. Bulan di mana kita harus mengagungkan ilmu, mengistimewakan ilmu. Nah, Al-Quran sendiri proses turunnya ada dua. Al-Quran sendiri proses turunnya ada dua, yaitu dua-duanya di bulan Ramadan, dua-duanya diyakini di bulan Ramadan, meskipun banyak riwayat di sana. Proses turunnya Al-Quran yang pertama jumlatan wahidatan atau satu paket utuh, ya, satu paket utuh dari juz 1 sampai juz 30 dari Lauh Mahfud ke Sama'id Dunya atau langit dunia, yaitu saat Lailatul Qadar yang terjadi juga di bulan Ramadan yang sama-sama kita cari dan kita nantikan. Kemudian Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kondisi. Ini juga awal mulanya turun ketika bulan Ramadan, yaitu tanggal 17 Ramadan tahun 40 Ba'da tahun gajah, artinya tahun 40 tahun setelah tahun gajah. Karena Nabi juga mendapatkan wahyu di usia 40 tahun. Nah, memang
eh, eh, dalam masalah tahun ini, dalam masalah identitas tahun, memang sebelum ditentukannya atau ditetapkannya kalender Hijriyah atau tahun Hijriyah, tahun-tahun itu diabadikan biasanya dengan sebuah peristiwa yang besar. Karena di tahun kelahiran Nabi itu ada peristiwa besar, yaitu pasukan gajah, maka tahun itu dikenal dengan tahun gajah. Nah, proses turunnya Al-Quran yang kedua, turun kepada Nabi Muhammad dalam kurun waktu kurang lebih sekitar 23 tahun, ya, di baik periode Makkah maupun periode Madinah. Pertama yang turun adalah surah Al-Alaq, ayat 1-5. Kita tahu semua turunnya di Gua Hira. Bahkan menurut Syekh Mutawalli Asy'arawi, keistimewaan bulan Ramadan ini, innahu syahr alladzi unzila fil Qur'an wal Qur'anu innama jaa'a manhaju hidayatin lil qiyam wa shaumu imtinaun anil iqtiyad faman zilatus syahril karim annahu yurabbil badan wa yurabbin nafs. Bulan Ramadan ini bulan Ramadan ini sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, sementara Al-Quran adalah pedoman atau petunjuk untuk nilai-nilai kehidupan manusia. Sementara ibadah puasa juga yang juga diwajibkan di bulan Ramadan adalah ibadah puasa di mana kita diperintahkan untuk menahan diri dari makan dan minum. Oleh karenanya, karena ada dua fakta ini yang menarik disampaikan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, disampaikan bahwasanya kedudukan bulan yang mulia ini adalah bulan untuk mendidik tubuh dan jiwa sekaligus. Tubuh kita dididik dengan puasa, yaitu menahan diri dari keinginan-keinginan nafsu, keinginan-keinginan diri. Jiwa kita juga dididik dengan menggunakan Al-Quran. Oleh karena itu, sesuai jika syariat puasa hadir sebagai pendidikan bagi tubuh, sebagai tarbiyah bagi tubuh, mendidik tubuh supaya eh, mampu mengendalikan diri dari yang diinginkan oleh tubuh. Sementara Al-Quran diturunkan juga pas bulan Ramadan dalam rangka apa? Untuk mendidik jiwa manusia. Sebagaimana nilai-nilai mulia yang dibawa oleh Al-Quran yang diajarkan kepada umat manusia. Maka keistimewaan Al-Quran, keistimewaan bulan Ramadan, kalau kita ringkas semacam ini, bulan untuk mendidik tubuh dan jiwa sekaligus. Mendidik tubuh dengan puasa, mendidik jiwa dengan Al-Quran. Jadi sekaligus jasmani dan rohani kita, tubuh kita dan jiwa kita terdidik sekaligus di dalam bulan Ramadan. Tentunya jika memang kita mau melaksanakan syariat-syariat di bulan Ramadan, ya ibadah puasa dan lain sebagainya. Dan ketika kita juga mau belajar, kita mau membaca Al-Quran, kita mau benar-benar mau mengistimewakan bulan Ramadan, maka jiwa dan tubuh kita akan terdidik. Kenyataan bulan Ramadan adalah antara lain sebagai bulan diturunkannya kitab dan suhuf Allah. Kitab dan suhuf Allah merupakan sumber ilmu bagi manusia. Bahkan perintah pertama melalui wahyu pertama di bulan Ramadan juga adalah Iqra atau bacalah. Sementara Iqra, bacalah, aktivitas membaca itu adalah aktivitas yang dapat mendatangkan ilmu bagi umat manusia. Maka kesimpulannya, bulan Ramadan ini, kalau kita melihat kenyataannya, melihat faktanya, bulan Ramadan ini harus kita jadikan sebagai bulan di mana kita memupuk rasa cinta kita yang besar terhadap yang namanya ilmu. Bulan di mana kita rajin melakukan kajian atau mengikuti kajian atau menggunakan apapun yang kita miliki untuk mendukung kajian-kajian dari itu sendiri, dari ilmu itu sendiri. Tafsir dari perintah membaca ayat pertama yang turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu aktivitas membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam.
Aktivitas membaca, Iqra sendiri merupakan aktivitas yang maknanya sangat luas, maknanya bermacam-macam, tidak menyebutkan objeknya. Iqra di sini kalau dalam tafsirnya diterangkan Iqra ini tidak menyebutkan objeknya. Apa yang harus dibaca tidak disebutkan. Ini mengindikasikan bahwasannya betapa luasnya objek yang harus kita baca, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, semuanya harus kita baca. Yang tertulis adalah Al-Quran, salah satunya yang kita harus baca, kita harus pahami maknanya. Yang tidak tertulis tanda-tanda Allah, ayat-ayat kauniyah. Wah, di daerah saya ini sedang ada musibah, ini kira-kira penyebabnya apa? Kira-kira apakah masih banyak maksiat di sini? Kira-kira apakah maksiat ini apa yang harus diintrospeksi, apa yang harus dijadikan bahan muhasabah untuk perbaikan diri? Kira-kira seperti itu. Kita belajar dari ayat-ayat kauniyahnya Allah, ayat alam semestanya Allah. Kemudian disebutkan juga Iqra bismi rabbik, menggunakan bismi rabbik. Syaratnya Iqra adalah bismi rabbik. Artinya ketika kita berilmu, ketika kita melakukan aktivitas yang namanya ilmu, aktivitas keilmuan, maka kita tidak boleh meninggalkan bismi rabbik. Kita harus senantiasa mengingat Tuhan, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas membaca kita, dalam aktivitas keilmuan kita. Di redaksi setelahnya juga alladzi khalaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di dalam kitab tafsir juga menyebutkan, mengindikasikan bahwasanya syarat mutlak pengetahuan itu harus berorientasi pada kemaslahatan makhluk Tuhan. Ingat bahwasanya Tuhanlah yang menciptakan. Artinya aktivitas keilmuan kita jangan sampai justru malah merugikan atau menimbulkan kemadharatan, menimbulkan bahaya bagi makhluk-makhluknya Tuhan. Jadi syaratnya membaca, syaratnya aktivitas keilmuan sudah disebutkan dalam ayat pertama yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Lantas apa yang harus kita lakukan? Apa yang telah atau akan kita lakukan untuk bulan mulia ini setelah tahu faktanya? Nah, kita tahu, ini beberapa fakta yang saya ungkapkan dari tradisi di masyarakat Muslim yang ada di Indonesia. Tradisi umat Islam di Indonesia di bulan Ramadan, secara umum kita tahu bahwasanya umat Islam itu sangat antusias. Umat Islam di Indonesia sangat antusias dengan datangnya bulan Ramadan. Mereka menyambutnya dengan gembira, tapi ada juga yang susah payah karena harus puasa lagi, puasa lagi. Nah, ada juga yang menyambutnya mungkin dengan beban, meskipun itu mungkin secara jumlah mungkin mereka nggak begitu banyak. Tapi kebanyakan dari umat Islam Indonesia merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan. Banyak amal ibadah di bulan Ramadan yang akhirnya menjadi tradisi dan membudaya di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia. Contohnya apa? Tarawih. Tarawih itu ibadah, tapi akhirnya menjadi tradisi karena banyak masyarakat Muslim yang berbondong-bondong melaksanakan tarawih. Ya, meskipun masih sebatas itu ya. Kalau rahasia umumnya itu semakin banyak jumlah hari Ramadannya, semakin maju sofnya, semakin sepi masjidnya. Nah, nanti ramai lagi kalau sholat Id. Nah, udah nggak apa-apa. Yang penting itu sudah menjadi tradisi. Bahkan sebagian yang lain juga mempunyai tradisi setelah tarawih, tarawih langsung tadarus. Dilanjut tadarus Al-Quran bareng-bareng di masjid. Nah, buka puasa bersama, kemudian sahur, ada apa namanya panggilan imsak misalkan, di mana kita harus menjaga, kita harus menahan, mulai rem diri kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat membatalkan puasa. Ada kajian khas, ada nuzulul Quran, diperingati sebagai peringatan tersendiri bagi umat Islam di Indonesia. Ada juga khasnya lebarannya, ya lebaran yang ada kaitannya dengan Ramadan juga, setelah Ramadan atau pasca Ramadan, mudik dan lain sebagainya. Ini sebenarnya mudik juga ibadah sebenarnya. Mudik itu wujud dari silaturahim di Indonesia, yang mudik itu. Salah satu wujud silaturahim, menyambung hubungan kekeluargaan, hubungan baik, hubungan pertemanan, hubungan sesama Muslim, ya salah satunya mudik itu. Kembali pulang ke kampung halaman, terus kemudian mengunjungi rumah-rumah saudara yang lama mungkin tidak kita kunjungi,
selama mungkin kurun waktu 1 tahun, 2 tahun. Terus kemudian menanyakan kabar mereka, kembali menjalin hubungan baik dengan mereka. Nah, ini sebenarnya ibadah, tapi ibadah yang sudah mentradisi, sudah menjadi tradisi. Merupakan ibadah sekaligus tradisi yang akrab di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia selama bulan Ramadan atau setelah Ramadan juga. Bahkan ada makanan-makanan khusus yang sudah menjadi tradisi di bulan Ramadan atau pasca Ramadan seperti ketupat, opor ayam misalkan. Khusus apa namanya ada di eh, makanan-makanan yang ada setelah Ramadan. Nah, yang menarik adalah termasuk dalam rangka kita menghayati Ramadan sebagai bulan istimewa, bulan diturunkannya sumber-sumber keilmuan, adalah tradisi keilmuan santri di Indonesia di bulan Ramadan. Para santri dan para kiai di pesantren mempunyai tradisi yang menarik di bulan Ramadan. Bagaimana tradisi mereka, kalangan santri, ya, ada istilah khusus dikenal luas oleh kalangan santri yang namanya pengajian di bulan Ramadan dengan berbagai istilah. Ada istilahnya ngaji posonan, ada istilahnya ngaji balag atau balag Ramadan, ada ngaji kitab, qiraatul kutub, pengajian Ramadan, dan lain sebagainya. Dan ini marak di pondok-pondok pesantren, baik yang besar maupun kecil, marak sekali. Bahkan, ya, aktivitas apa itu bagi Bapak Ibu mungkin yang belum begitu mengenal dunia pesantren, mungkin masih bertanya-tanya, apa aktivitas ngaji posonan itu apa? Ngaji balag itu apa? Ngaji kitab itu apa? Ini adalah rangkaian aktivitas yang secara khusus ada di pondok pesantren selama Ramadan dan bukan secara khusus ada di bulan Ramadan, sebenarnya di bulan-bulan lain juga ada. Tapi di bulan Ramadan intensitasnya dinaikkan. Jadi semakin sering, semakin banyak, semakin rutin, frekuensinya semakin padat, semakin banyak sekali. Yang awalnya mungkin di pondok pesantren itu ngajinya setelah habis maghrib atau setelah maghrib misalkan. Terus kemudian setelah Isya, setelah subuh. Kalau pas Ramadan ditingkatkan lagi. Mungkin bisa jadi setelah maktubat, setelah sholat maktubat, ngaji, ngaji, ngaji lagi. Itu yang ditradisikan selama ini oleh para santri dan para kiai di pondok-pondok pesantren. Mereka mengkaji kitab-kitab Mu'tabaroh, para kiai mengajak santri-santrinya untuk membaca dan menghatamkan, bahkan membaca sampai hatam, sampai selesai kitab-kitab Mu'tabaroh itu. Mulai dari kitab-kitab yang kecil seperti Nasoil Ibad, Tafsir Surah Yasin, Arba'in Nawawi, Fathul Qorib, dan lain sebagainya, hingga kitab-kitab besar yang jilidnya banyak, misalkan Ihya Ulumuddin, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain sebagainya. Semua itu berusaha dikaji oleh para kiai di hadapan para santri menyimak menggunakan kitab, para kiai membacakannya di hadapan santri, sampai khatam dari awal sampai akhir. Ada yang dari awal sampai akhir. Jadi itu tradisi yang dibiasakan di pesantren. Para kiai di pesantren saat bulan Ramadan bukannya malah memperbanyak waktu istirahat, tidak. Dan ini umum. Ini umum di kiai-kiai di pesantren umum seperti ini. Namun justru tancap gas untuk memperbanyak kegiatan mengaji dan baca kitab untuk para santrinya. Pak Yai saya dulu di pesantren, kalau di hari biasa mungkin ada waktunya untuk tindakan, ada waktunya bepergian dan lain sebagainya. Ramadan sama sekali nggak mau bepergian, nggak mau tindakan sama sekali. Ngaji terus. Kalau biasanya mungkin 1 minggu atau 1 bulan sekali ada Pak Yai tindakan hingga ngajinya libur, tetap santri disuruh ngaji tapi tanpa kehadiran Pak Yai. Ramadan sama sekali nggak ada libur, sama sekali nggak ada Pak Yai absen, nggak ada. Pak Yai hadir terus ketika ngaji. Dan itu merata di seluruh pesantren-pesantren di Indonesia. Bahkan di kalangan santri ada istilah santri puasanan, santri khusus. Santri yang ngaji khusus mondok di bulan Ramadan saja ada. Ada yang mondok khusus di bulan Ramadan. Di luar Ramadan mungkin mondoknya di tempat lain, tapi khusus di bulan Ramadan pondoknya pindah. Nah, itu ada santri khusus yang ngajinya khusus di bulan Ramadan saja ada. Oke. Itu namanya kalau istilahnya kita menyebutnya santri posonan di pondok-pondok besar untuk apa? Untuk mengikuti kajian kitab-kitab Mu'tabaroh bersama para kiai.
Jadi intinya di pondok pesantren sudah ada tradisi keilmuan yang sangat lama berjalan, sudah sejak lama berjalan yang sebenarnya bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Beberapa ngaji balang ini yang sempat saya rangkum, ya, sempat saya rangkum beberapa ngaji balang Ramadan di pondok-pondok pesantren besar di Indonesia. Pondok Lirboyo Kediri mengkaji kitab Sahih Bukhari, Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar, Arba'in Nawawi, dan lain sebagainya. Pondok pesantren Al-Anwar Sarang punya almarhum Kiai Haji Maimun Zubair ngaji kitab Al-Hadaik fi Ilmil Hadis. Kemudian Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, Ihya Ulumuddin, dan lain sebagainya. Pondok pesantren Sidogiri ini juga ngaji Muhtarul Ahadits, Nurul Dolam, Nasoir Diniyah, dan lain sebagainya. Pondok pesantren Tubuh Ireng, tempatnya Mbah Hasyim Asy'ari, tempatnya Gus Dur. Ini ngaji kitab Sahih Bukhari, At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, dan lain sebagainya. Pondok pesantren Ploso Al-Falah, ngaji kitab Ta'limul Muta'alim, Usuriyah, Arba'in Nawawi. Ini semua ada di media sosial masing-masing pondok, akun resminya. Jadi kan bisa cek. Bahkan sebagian di live-kan di YouTube, di channel YouTube pondok tersebut. Sebagian di live-kan. Kita barangkali mungkin sebagai sivitas akademika Uniswa bisa mengikuti secara online. Secara online kalau kosong kegiatannya, kita ikuti secara online. Nah, jadi santri posonan kita akhirnya. Santri posonan online ikut di YouTube. Ya, meskipun tentunya berbeda kalau kita ngaji langsung ya. Terus kemudian pondok pesantren At-Tauhid Al-Islami di Banyumas ini juga mengkaji Al-Adabul Mufrad, kemudian Al-Fawaidul Makkiyah, Risalatul Haid, dan lain sebagainya. Nah, ini yang sedang viral, yang luar biasa dari guru kita, dari kiai kita, Kiai Haji Anwar Mansur. Videonya viral di mana-mana, jadi kan bisa cek di media sosial. Kiai Haji Anwar Mansur ini ngajar ngaji kitab di Pondok Pesantren Lirboyo di hadapan para santri. Itu di hari itu mulai sejak pagi. Beliau ngaji, beliau membaca, terus mungkin ada santrinya yang ngantuk, logat-logat, ngolat-ngolet semacam itu karena capek. Kalau Pak Yai nggak punya capek nih, ngaji terus, baca terus, nggak peduli bagaimana santrinya keadaannya. Mungkin ada yang ngantuk dan lain sebagainya. Pak Yai ngaji terus sampai nggak kerasa. Datang waktu duhur Pak Yai bilang, oh, wis duhur. Nah itu viral videonya, ya, yang sedang viral dalam beberapa hari terakhir ini. Viral Pak Yai Kiai Haji Anwar Mansur, luar biasa. Beliau sudah sepuh tapi semangatnya mengaji dengan bayangan mulai jam 7 pagi sampai duhur itu nggak kerasa beliau. Tiba-tiba sudah datang waktu duhur. Ini gambaran kecil dari para kiai-kiai kita yang mentradisikan apa namanya, pengajian-pengajian khusus Ramadan dengan lebih giat dibandingkan yang ada di bulan-bulan lain. Nah, belajar dari tradisi kaum santri tersebut yang sudah saya sampaikan, dan tentunya Bapak Ibu semua juga bisa melihat sendiri, seharusnya kita juga meniru apa yang ditradisikan para kaum santri tersebut. Ramadan seharusnya bukan menjadi bulan yang kita jadikan untuk alasan bermalas-malasan. Aduh, puasa nih, lemes nih. Udahlah, nggak usah ngaji dulu. Udahlah, ngajinya libur dulu. Nah, seharusnya bukan seperti itu kalau kita memahami hakikat bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya sumber-sumber ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala pada para nabinya, pada umat-umatnya Nabi. Ramadan seharusnya menjadi bulan dimuliakannya ilmu melalui kajian-kajian yang bisa kita ikuti. Kalau kita punya ilmu, silahkan monggo buka kajian. Buka pengajian kita. Pak Yai Sugeng, Pak Yai Samsudin Salim, saya yakin sudah punya rutinan itu. Di masjid juga sudah ada rutinan, saya lihat. Setiap sore nampaknya ngaji kitab. Macam-macam kitabnya yang diampu oleh para ustadz, Ustadz Farhan, Ustadz Samsudin, Ustadz Sukijan, dan lain sebagainya. Monggo itu bisa diikuti. Kalau itu hanya offline ya diikuti ke masjid, di Masjid Abu Bakar As-Segaf. Kalau secara online bisa ya monggo bisa diikuti di rumah masing-masing melalui eh, eh, handphone kita, melalui Android kita. Jadi seharusnya seperti itu kalau kita belajar dari tradisi para kiai, para santri, ya, yang benar-benar memanfaatkan Ramadan ini untuk ngaji, untuk memperbanyak ngaji. Apa yang kita miliki, persembahkan sebaik-baiknya untuk aktivitas ilmu. Kalau kita punyanya waktu, kita gunakan waktu kita untuk ngaji, untuk membaca Al-Quran,
untuk membaca tafsir, untuk membaca kitab-kitab keagamaan. Kalau kita punyanya ilmu, ya silahkan monggo diajarkan kepada yang lain. Nah, kalau kita, Ustadz saya nggak punya ilmu, tapi saya punyanya uang, monggo nggak apa-apa. Barangkali mungkin ada masjid atau pondok pesantren yang melakukan kajian menjelang buka puasa. Kita jenengan yang menyediakan buka bersamanya. Kira-kira seperti itu. Atau jenengan yang menyediakan kitab-kitab yang dibutuhkan santri pondok pesantren ini saya semua yang nanggung, saya yang beli. Nah, saya bagikan gratis. Nah, jenengan akan mendapatkan pahala dari situ. Nah, mari kita istimewakan bulan penuh keistimewaan ini dengan mengistimewakan ilmu melalui kegiatan mengaji, melalui kajian, melalui membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Mas Ali. Barangkali mungkin sederhana yang saya sampaikan, tapi semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi saya dan bagi Bapak Ibu sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan berikutnya kepada Mas Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas pencerahannya. Bapak Ibu, demikian tadi telah kita ikuti kajian doa. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin disampaikan terkait dengan kajian kita pada pagi ini, atau mungkin ada yang ingin bertanya kepada pembicara kita, masih ada waktu, kami persilakan. Monggo Bapak Ibu. Atau mungkin dari Ustadz Ustadz ini ingin menambahkan apa gitu. Ustadz Sugeng. Besar. Sehat walafiat. Kiai sedikit menambahkan Nggih, monggo. tentang kajian Kiai Mansur. Saya teringat salah satu hasil diskusi para profesor di Fakultas Al-Azhar kami, Fakultas Bahasa Arab. Suatu saat ada yang bertanya tentang definisi karomah. Pada intinya jawaban mereka sepakat. Karomah para wali Allah sekarang itu adalah ilmu pengetahuan. Disitulah seperti apa yang ditunjukkan Kiai Mansur ini benar-benar satu karomah yang tiada nilainya luar biasa, di mana kalau pada hari biasa mungkin 1 jam 2 jam sudah capek baca. Tapi pada saat bulan suci Ramadan, disitulah wujud refleksi karomah yang hakiki bagi seorang pakar adalah ketika diberi ilham, inspirasi untuk menuangkan hasil pemikirannya. Jadi satu inspirasi bagi kita Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu dosen, bahwasanya pintu karomah itu bagi kita adalah ilmu pengetahuan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yai. Jadi karomah itu bukan bisa sholat di atas daun gitu Pak Yai. Luar biasa. Pak Yai nanti sholat duhurnya tiba-tiba di Mekah misalkan semacam itu, ya mungkin untuk para aulia ilah ada yang seperti itu, oke lah, kita tidak mengingkari itu. Tapi karomahnya ini saya catat dari Pak Yai, dan itu ternyata hasil konsensus dari para ulama loh, ulama Azhar. Karomahnya itu ya ilmu pengetahuan. Artinya Bapak Ibu ngapunten, ketika Bapak Ibu terutama para ustadz ini sudah melaksanakan kajian, melakukan kajian di masjid, di pondok pesantren dan lain sebagainya, yang mungkin dihadiri oleh nggak banyak orang, misalkan 3 orang, 4 orang, itu sudah merupakan karomah tersendiri. Ya, apalagi yang karomah khusus yang sudah diwujudkan, yang beberapa hari terakhir viral itu Kiai Anwar Mansur, sampai nggak kerasa waktu itu sudah berjalan, itu nggak kerasa, dan nggak kerasa capek otomatis. Dan itu memang secara nyata apa namanya dialami oleh para kiai di pondok pesantren. Memang benar-benar mereka itu ya kami dulu santri itu waktu ngaji itu benar. Jadi ngaji itu logat, logat capek, ada yang waduh gersuloh sambil ngantuk misalkan seperti itu, nggih Pak Sam nggih. Waktu di pondok dulu ya, kami yang ikut ngaji, yang mendengarkan dia itu, saya dulu ngaji di apa, pernah jadi santri poso dan juga di pondoknya Mbah Sahal, ngaji langsung Mbah Sahal itu malam hari setelah taraweh.
Itu Mbah Sahal semangat ngaji berjam-jam, semangat ngaji kita, ya Allah kita udah ngantuk. Terus ada yang ke kamar mandi berkali-kali, ya, ada yang sambil nyemil, sambil apa namanya ngapunten, sambil rokokan misalkan sampai itu. Pak Yai, Masya Allah ngaji itu terus nggak kerasa capek. Nah itu barangkali mungkin yang di apa namanya sampaikan oleh Pak Yai Sugeng tadi. Terima kasih, ngoten Pak Yai, matur suwun. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati kajian kita pada hari ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk menyelesaikan puasa kita di bulan suci Ramadan ini dan sekaligus Amin. di ketetapan hati untuk selalu bisa menambah kuantitas dan kualitas tadarus kita dan kecintaan kita terhadap pengetahuan. Jadi sebagai akhir dari acara kajian duha pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan bersama-sama baca bacaan hamdalah dan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya ada kurang dan lebih mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, pencerahannya bagus. Selamat berpuasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Atur nuwun Ustaz Mizan. Sami-sami matur suwun Pak Sam, Pak Sugeng.